Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam mengaji dan berbagi. Masih melanjutkan pada kajian ilmu mantik, yaitu masih membahas masalah qiyas, teman-teman. Jadi ini merupakan bagian terakhir daripada qiyas ya. Ini masih dalam pembahasan istidlal. Nanti istidlal itu ada dua. Ada qiyas sama ada istiqra ya. Ini merupakan bagian terakhir dari beberapa pembahasan dalam masalah qiyas. Mimma madzona arif, apa yang kita sudah lewati ya. Ana wadifatul mantiq la alaqata laha bimadatil qiyas. Jadi tugas daripada ilmu mantiq itu tidak ada kaitannya dengan madatul qiyas, dengan alat, dengan teks dalam menyusun premis-premis analogi. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Ya. Wa inna ma wadifatuhu muta'alliqatun bisuratil qiyas al-kharijiyah. Melainkan pokok tugas daripada ilmu mantik itu kaitannya dengan suratul qiyas ya. Substantif ya, atau surah gambaran daripada analogika yang di luar daripada teks qiyas ya. Jadi kaitannya itu dengan surah, bukan dengan madah. Madah itu yang kemarin kita sudah jelaskan, yaitu berupa teks dalam susunan premis mayor minor. Nah, kemudian hal qiyas al-mantiki mufid. Apakah qiyas mantiki, analogi berpikir secara mantiki itu mufid, bermanfaat ya? Idza kunna naqsid bil ifadah idhofatan ma'lumatan jadidan lam nakun na'rifu wa sabiqan fa hadha ghairu mawjud fil qiyas. Ketika kita bermaksud bil ifadah ya, mengambil manfaat dengan menyandarkan maklumat jadidah, informasi yang baru, yang mana lam nakun na'rifu hasabiqan, yang sebelumnya kita nggak tahu, maka ya fahada ghairu mawjud fil qiyas, maka ini tidak terdapat di dalam qiyas. Ai annal qiyas la yudifu lana ma'lumatan lam nakun na'rifu sabiqan. Jadi qiyas ya tidak menambahkan maklumat kepada kita yang sebelumnya lam nakun na'rifu sabiqan. Lianna natijatal qiyas ya fi nihayatil mataf juz'un min muqaddimatil qiyas. Karena hasil daripada qiyas, konklusi daripada qiyas, analogi ya, penyusunan premis pertama, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Nah, nanti konklusinya, natijahnya itu fi nihayatil matof. Di bagian terakhir ya, juz'un min muqaddimatil qiyas, dari premis-premis analogi. Nah, di sini contohnya as-sihru ilmun. Sihir itu berupa ilmu. Wa kullu ilmin nafi, dan setiap ilmu itu nafi. Nah, sihir ilm berupa muqaddimah sughra, yang mana dia ya harus berupa juz'i, parsial, positif, mujab, dan muqaddimah kubra harus berupa kulli ya. Wa kullu, nah, lafaz kullu ini berarti kulli, dan setiap ilmu itu bermanfaat. Nah, ini konklusinya, idzan as-sihru nafi'un. Sihir itu bermanfaat. Nah, di sini yang mau ditampilkan yaitu kesalahan secara maddah ya. Nulahid fi hadzal qiyas anna natijadah mawjudah fil muqaddimah. Nah, perlu perhatikan di dalam qiyas ini konklusinya itu terdapat di dalam dua muqaddimah ini. Fanatijah ibaratun, natijah itu merupakan ibarat an kalimatai sihat, hasil daripada dua kalimat sihar dan nafi.
kalimat pertama sihir yang terdapat di premis pertama dan premis kedua nafi maujudah fil muqaddimah kubro. Jadi natijah itu ya kesimpulan dari dua kalimat ya yang terdapat di dalam muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Jadi kan sihirnya ada, ilm nafi'nya ada. Sihir nafi' kayak gitu. Idan natijal qiyas mawjuda dimniyan fi muqaddimatihi. Jadi kesimpulan daripada qiyas itu terdapat ya mawjuda dimniyan secara substantifnya itu ada di dalam dua muqaddimah tadi, di dalam dua muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Lakin lil qiyas faidatun min nahiyatin ukhra. Akan tetapi qiyas juga memiliki faedah yang lain ya, di sisi yang lain. Fahuwa yu'inuna ala tartibil afkar wa tanzimiyah. Itu membantu kita untuk menyusun pola pikir dan mensistematiskan ya. Wa yusa'iduna ala wad'i afkarina, dan membantu kita untuk meletakkan cara berpikir fi surati ashkali mundobatun ya, dalam bentuk yang sistematis yang nantinya tantaju nataijun qat'iyah, yang akan mengeluarkan hasil secara pasti. Nah, di sini fa masalan idza aradta at-ta'bir an hurmatil khamri fi syar al-ismi aqul, ketika kamu hendak mengungkapkan tentang keharaman khamr di dalam syariat Islam, aqul, saya akan mengatakan al-khamru darrun. Khamr itu bahaya. Setiap sesuatu yang bahaya itu muharram, diharamkan. Maka konklusinya khamr itu diharamkan. Nah, huna yajibu alayya hatta yakuna qiyan sahihan an usbita sihhatal muqaddimatal ula ay asbatal anal khamra dhar. Jadi yang pertama itu wajib sehingga qiyas itu menjadi benar, yaitu menetapkan kebenaran ya premis yang pertama. Jadi premisnya, ketika kita mau membuat premis ya, jadi kita harus ya dipastikan dulu premis pertama ini harus benar. Harus kita tetapkan kalau khamr itu bahaya. Begitupun ya, wa asbata kadzalika sihhatal muqaddimah as-saniyah wa hiya anna kullu dzar muharram. Dan premis yang kedua pun kita harus tetapkan ya. Kita harus pastikan kalau khamr itu bahaya. Kalau khamr itu karena bahaya, maka diharamkan. Nah, faida istata'tu, ketika kita telah mampu untuk menetapkan semua, ya, kita tetapkan, kita pastikan premis pertamanya, kita tetapkan premis keduanya. Nah, kalau sudah kita mampu menetapkan dari dua premis, sudah dipastikan qiyas tersebut nanti natijahnya itu akan benar, akan sahih. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Idza aradta masalan an u'abbiru an ta'yidi li nizamid demokrati, aqulu demokrati tahtarimu ya iradatus sya'b wa kullu nizamin yahtarimu iradatus sya'b marhubun idan ad-demokrati marhubatun. Ya. Jadi ketika kamu hendak mengungkapkan tentang pengokohan ya, dukungan terhadap sistem demokratis, saya mengatakan demokrasi itu menghormati ya, menghargai keinginan masyarakat. Setiap nizam itu menghormati keinginan masyarakat. Setiap nizam yang menghormati ya, kehendak masyarakat itu marhubun ya dicintai ya. Maka demokrasi itu marhubatun, dicintai.
Nah, wa ba'da dzalika uhawilu isbatu sihhati kulli muqaddimatin kayakunu qiyasin sahih. Maka ya yang harus pertama kali diusahakan yaitu menetapkan kebenaran dari setiap muqaddimah, ya. Muqaddimahnya tolong dipastikan, muqaddimah ulanya dipastikan, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra tolong dipastikan, ya. Ketika dua-duanya sudah dipastikan, sudah barang tentu, ya, hasil konklusi itu sahih. Nah, ini sudah selesai untuk masalah kias, ya. Jadi kita sudah ada beberapa ya kias-kias. Itu saja, nanti besok kita lanjut ke matlab tsani daripada istidlal, ya, yaitu al-istiqra. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat untuk mendukung channel ini terus berlanjut, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.